Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tempat hidup hewan, hewan yang menguntungkan, dan hewan yang merugikan. Namun sebelum itu, Ibu ingatkan kembali ya untuk selalu menjaga protokol kesehatannya dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan diam di rumah agar kita terhindar dari virus corona. Nah, sebelum pembelajaran, persiapkan kembali alat tulisnya ya. Kemudian kita membaca doa terlebih dahulu. Istidak dan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin. Nah, anak-anak, yang pertama kita bahas adalah tempat hidup hewan. Tempat hidup hewan dibagi menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di darat, dan hewan yang hidup di air dan juga di darat. Yang pertama, kita akan bahas hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air dibedakan menjadi 3. Ada hewan yang hidup di air tawar, ada hewan yang hidup di air payau, dan juga ada hewan yang hidup di air laut. Nah, coba perhatikan perbedaan antara air tawar, air payau, dan juga air laut. Gambar yang pertama adalah air tawar. Gambar yang kedua adalah air payau. Dan gambar yang ketiga adalah air laut. Kita bahas air tawar terlebih dahulu ya. Air tawar adalah air yang tidak mengandung air asin, atau tidak mengandung banyak larutan air garam, atau larutan mineral di dalamnya. Contoh air tawar yaitu danau, sungai, delta, rawa, kolam, dan yang lainnya. Nah, ini adalah gambar dari air tawar. Yang pertama dan kedua merupakan gambar sungai, dan yang ketiga merupakan kolam ikan. Nah, ketiga gambar ini merupakan contoh air tawar. Adapun hewan air tawar yaitu yang pertama mujair, ikan mujair, kemudian ikan nila, ikan mas, ikan gurame, ikan patin, ikan lele, ikan bawal, ikan gabus, belut. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah air payau. Air payau adalah campuran air laut dan air tawar yang membentuk air payau. Air payau biasanya ditemukan di daerah-daerah muara dekat pesisir. Ini adalah gambar dari air payau. Coba lihat gambarnya. Sudah jelas kan perbedaannya? Air payau ini biasanya kita jumpai di pesisir ya, pesisir pantai. Nah, di daerah pesisir tersebut biasanya terdapat campuran air laut dan juga air tawar. Biasanya banyak ditumbuhi dengan tumbuhan bakau. Adapun hewan yang hidup di air payau, yang pertama adalah ikan bandeng, ikan kerapu, ikan belanak, ikan kakap, ikan buntal, ikan mono, ikan patin, ikan kiper, udang, dan kepiting bakau. Selanjutnya kita akan membahas air laut.
Air laut adalah air yang berasal dari laut atau samudra yang memiliki kandungan garam rata-rata 3,5%. Nah, ini adalah contoh gambar dari air laut. Adapun hewan yang hidup di air laut, yang pertama ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba, kuda laut, ubur-ubur, gurita, dan rajungan. Selanjutnya kita akan membahas hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat dibedakan menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di dalam tanah, hewan yang hidup di permukaan tanah, dan hewan yang hidup di atas permukaan tanah. Yang pertama kita bahas adalah hewan yang hidup di dalam tanah. Contohnya adalah cacing, semut, tikus mondok, undur-undur, rayap, jangkrik. Nah, ini adalah hewan-hewan yang hidupnya di dalam tanah, di bawah permukaan tanah. Kemudian, kita akan membahas hewan yang hidup di permukaan tanah. Yang pertama jerapah, gajah, kambing, harimau, kucing, kelinci, sapi. Nah, ini adalah contoh hewan-hewan yang hidupnya di permukaan tanah. Jadi menginjak tanah ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hewan yang hidup di atas permukaan tanah atau di pohon. Nah, contoh hewannya adalah monyet, kungkang, katak pohon, tupai, dan masih ada lagi ya. Nah, itu adalah hewan yang hidup di darat. Selanjutnya, hewan yang hidup di air dan di darat. Ada beberapa hewan yang bisa hidup di 2 alam, air dan darat. Yang pertama, kura-kura, yang kedua buaya, yang ketiga katak, yang keempat salamander. Lalu binatang apa lagi ya yang bisa hidup di air dan juga darat? Coba, ayo cari tahu. Selanjutnya, kita akan membahas hewan yang menguntungkan dan juga membahayakan. Hewan yang menguntungkan. Hewan yang menguntungkan adalah hewan yang memberikan manfaat bagi manusia. Nah, berikut adalah contoh hewan yang memberikan manfaat bagi manusia. Yang pertama adalah ayam. Ayam ini adalah hewan yang menguntungkan karena ayam dapat menghasilkan telur dan juga dagingnya bisa dikonsumsi. Telur ayam pun bisa juga dikonsumsi ataupun dijadikan usaha perdagangan. Sapi. Sapi adalah hewan yang menguntungkan karena sapi dapat menghasilkan susu perah, kemudian dagingnya juga bisa dikonsumsi, dan sapi juga bisa dimanfaatkan untuk membajak tanah karena tenaganya yang sangat kuat. Selanjutnya, hewan yang menguntungkan lagi adalah kambing. Kambing merupakan hewan yang menguntungkan karena dapat menghasilkan susu, dagingnya pun bisa dikonsumsi, serta bulu kambing bisa dimanfaatkan untuk menjadi benang. Nah, hewan yang menguntungkan selanjutnya adalah lebah. Lebah adalah hewan yang menguntungkan karena bisa menghasilkan madu yang madu tersebut sangat bermanfaat bagi manusia. Itu adalah beberapa hewan yang menguntungkan. Selanjutnya, coba kira-kira hewan apa lagi ya yang menguntungkan? Coba sebutkan.
Kemudian kita membahas hewan yang merugikan. Hewan yang merugikan contohnya yang pertama adalah lalat. Lalat hinggap di tempat yang kotor seperti sampah, lalu hinggap di makanan. Makanan yang dihinggapi lalat akan menjadi kotor dan mengandung bakteri. Jika makanan kotor termakan, maka akan menyebabkan diare. Itulah mengapa lalat dikatakan sebagai hewan yang merugikan. Selanjutnya adalah nyamuk. Bila digigit nyamuk, kulit akan menjadi gatal. Selain itu, ada nyamuk yang dapat menyebarkan bibit penyakit seperti nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah dan nyamuk Anopheles betina yang menyebabkan penyakit malaria. Selanjutnya, hewan yang merugikan adalah tikus. Tikus menggigit makanan yang lupa ditutup serta menggigit padi yang mengakibatkan gagal panen bagi petani. Selain itu, makanan yang dikencingi tikus jika termakan dapat menyebabkan penyakit pes. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hewan yang membahayakan. Contoh hewan yang membahayakan yang pertama adalah kalajengking. Perhatikan bagian tubuh kalajengking yang ditandai oleh anak panah. Ya, ujung ekornya. Kalajengking merupakan hewan yang berbahaya karena tubuhnya mengandung racun. Bagian tubuh kalajengking yang paling berbahaya berada di ujung ekornya. Selanjutnya adalah kelabang atau lipan. Kelabang atau lipan adalah hewan yang berbahaya. Gigitan kelabang atau lipan dapat mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Selanjutnya, hewan yang membahayakan adalah ular. Ular merupakan hewan yang berbahaya karena mengandung racun yang bisa menyebabkan kematian. Selain itu, lilitan ular juga dapat membahayakan tulang kita. Makanya kalau misalkan ada ular, kita jangan mengusiknya ya, karena bisa mengganggu ular tersebut dan bisa membahayakan diri kita. Kira-kira hewan apa lagi ya yang membahayakan? Coba sebutkan. Nah, kita bisa membaca doa ketika kita berhadapan atau menjumpai hewan yang berbahaya. Kita sama-sama membaca ya doanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang tempat hidup hewan, hewan yang menguntungkan, hewan yang merugikan, dan juga hewan yang membahayakan. Alhamdulillah, hari ini pembelajarannya sudah selesai. Tetap semangat belajarnya ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua atas perhatiannya. Ibu cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.